Shalom. Ibadah online rumah tangga pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Sebagai nyanyian pembukaan, kita menyanyi dari PKJ nomor 4 ayat 1. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 66 ayat 1 dan 2. Di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya, segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Steffi Thomas. Jemaat yang terkasih, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tuntunan-Mu pembacaan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami hidup selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu.
Ya Tuhan, pimpinlah hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasainya, sehingga firman yang disampaikan dapat memberikan kekuatan dan semangat baru, agar kami dapat mengikut Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-19, kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-19, dengan judul perikop Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pergunungan Paran. Keagungan yang menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju. Karena kilauan tombak-Mu yang berkilat, dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesulitan, kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini
saya berjudul Iman di Tengah Krisis. Keberadaan manusia sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan menjadi sebuah sisi lain selain sukacita yang mewarnai kehidupan manusia. Apakah pergumulan itu sebenarnya? Secara realita, ketika kita berkata bahwa kita sedang bergumul, itu berarti kita sedang berada dalam sebuah masalah. Sebagai orang Kristen, kita cenderung lebih memilih kata bergumul daripada kata masalah. Hal ini dilakukan bukan hanya sebagai bentuk penghalusan istilah, tetapi juga untuk menjaga identitas kekristenan kita. Akan tetapi, pergumulan Kristen yang sebenarnya adalah ketika dalam menghadapi suatu persoalan, ia berusaha mencari kehendak Tuhan dalam persoalan tersebut. Jikalau ia tidak menyertakan Tuhan dalam persoalan yang sedang dihadapinya, maka hal itu bukanlah pergumulan. Persoalan yang muncul ketika orang Kristen diperhadapkan antara kehendak pribadi dengan kehendak Tuhan. Bagaimana menghubungkan kehendak Tuhan dengan kehendak pribadi? Inilah yang sering kali menjadi konflik dalam diri anak-anak Tuhan. Seolah-olah anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan benturan kehendak. Kesulitan terbesar anak-anak Tuhan bukan karena ia tidak melihat jalan Tuhan, tetapi ia tidak peduli dengan jalan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita tidak ingin kehendak kita dikesampingkan. Tetapi di sisi yang lain, hati kecil kita berkata, saya mau taat pada kehendak Tuhan. Sehingga persoalan selalu muncul ketika kehendak Tuhan tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Kita selalu menjerit dan bertanya, Tuhan, mengapakah harus yang itu? Melihat jalan Tuhan tidak sejalan dengan pikiran kita, mulai hati kita tidak tenang. Kita bergumul dengan benturan kehendak. Dan ketika kita memilih untuk tidak taat, biasanya kita pergi meninggalkan Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, Bapak Ibu, bukankah seharusnya kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Dari sinilah maka kita akan memperoleh hati yang tenang dan tanpa kesulitan untuk menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita kali ini, kita melihat sebuah pergumulan yang dihadapi Nabi Habakuk dalam pelayanannya di Yehuda. Pada pasal-pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana Nabi Habakuk seakan-akan memprotes kejahatan yang terjadi di lingkungannya, tetapi di sisi yang lain, ia juga menjadi heran. Mengapa Tuhan Maha Kudus seolah-olah tidak bertindak tegas terhadap semua kekacauan yang terjadi? Kemudian Allah mengilhami Habakuk dan memperlihatkan apa yang bakal terjadi. Tuhan berfirman, kita bisa lihat di pasal yang pertama ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kupercaya jika diceritakan. Selanjutnya juga Tuhan menyikapkan kepada nabi itu ciri-ciri kedahsyatan dari kerajaan Babel, yaitu orang-orang Kasdim yang segera akan dikirimnya untuk menghukum Yehuda. Bapak Ibu,
rupanya pemberitahuan tentang hukuman Tuhan itu sama sekali di luar dugaan Habakuk. Nabi Habakuk sama sekali tidak percaya kalau Tuhan akan menggunakan bangsa kafir untuk memberi pelajaran kepada umatnya. Apalagi itu adalah tentara Babylon yang sangat tersohor kekejamannya. Itulah sebabnya sang nabi berkata kepada Tuhan, "Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa." Di dalam pasalnya pertama ayat yang ke-12. Kita juga bisa melihat di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan kelima. Tuhan juga menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri melihat kekejaman dan kekerasan manusia. Tuhan bukan berdiam diri atau membiarkan kejahatan Yehuda, tetapi Dia sedang merancang suatu penghakiman yang akan membuat sang nabi tercengang-cengang. Tampaknya salah satu pola penghakiman Allah adalah menggunakan bangsa kafir yang lebih kuat dan lebih jahat untuk menghukum Israel. Tindakan hukuman itu sudah sering dilakukan Tuhan atas mereka. Di samping dengan cara mendatangkan bencana berupa hama yang memusnahkan hasil panen mereka, kenyataan ini mendatangkan suatu pemikiran pada kita yang hidup di zaman sekarang ini, bahwa Tuhan akan menghukum semua bangsa secara adil, termasuk bangsa Israel, apabila mereka tidak segera bertobat. Sebaliknya, Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang benar. Karenanya Tuhan menjawab pergumulan Habakuk dengan berkata, di pasal yang kedua ayat yang keempat, "Orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah." Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh sejatinya tidak akan dihukum oleh Tuhan. Karena itu, di dalam pasal yang ketiga ini, Habakuk berdoa agar Tuhan menggenapi rencananya di tengah bangsa-bangsa yang tertindas. Dengan demikian, jika kita perhatikan kitab Habakuk ini, maka kitab ini sangat syarat dengan doa seorang Nabi Habakuk yang dipanjatkan kepada Tuhan, sekaligus juga sebuah bentuk nyanyian. Pasal ini lebih merupakan sebuah tanggapan Habakuk atas jawaban Allah dalam pasal yang kedua, bahwa di tengah-tengah dosa dunia dan hukuman Tuhan, dia telah belajar untuk hidup dengan iman kepada Allah dan mengandalkan kebijaksanaan jalan-jalan Tuhan. Dalam keseluruhan perikop ini kita melihat bahwa ia berdoa agar dalam masa kesesakan itu Tuhan tetap menyatakan kasih sayangnya sehingga mereka dapat bertahan dalam berbagai pencobaan. Kita bisa lihat di ayat yang kedua. Dari sini kita dapat lihat sebagai seorang Nabi Habakuk sadar bahwa yang diperlakukan oleh dirinya dan bagi segenap umat Yehuda ialah suatu kebangunan rohani. Dan itu harus dimulai dengan kesadaran akan menjalin relasi yang intim bersama Tuhan. Tanpa itu semuanya adalah kesia-siaan. Demikian juga dengan kehidupan kita.
Tuhan menginginkan anak-anaknya berhasil dalam perjuangan membangun iman. Akan tetapi iman itu harus dibangun dalam persekutuan yang erat dengannya. Karena dengan berbuat demikian, maka iman kita dapat menghasilkan buah. Kita juga bisa lihat dalam janji keselamatan Tuhan yang diteguhkannya, yang terdapat dalam ayat yang ketiga dan sampai dengan yang keempat. Dan penglihatan-penglihatan yang dilihatnya itu menimbulkan perasaan gentar bercampur keyakinan dalam hati Habakuk. Ia berkata, "Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami." Dalam ayatnya yang ke-16. Dari sinilah timbul suatu iman yang luar biasa dari Habakuk. Iman yang demikian bukan sekedar percaya, tapi mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Dari sini juga kita dapat pahami bahwa iman bukan sekedar doktrin yang dipercayai, tapi adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Seperti apa yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, yang dijabarkan mengenai definisi iman. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari nas firman ini, kita memahami bahwa iman berarti kita bersandar pada keselamatan yang telah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Maka iman adalah dasar yang paling penting dalam kekristenan. Iman jugalah yang membedakan kekristenan dari agama-agama lain. Tanpa iman, tak seorang pun bisa diperkenan Tuhan. Melalui iman kita menang atas dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pengharapan berasal dari iman kita kepada kesetiaan Tuhan. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Kesetiaan Tuhan adalah dasar dari pengharapan kita. Dan janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah jaminan bagi pengharapan kita. Karena iman, kita menang atas dunia ini. Karena pengharapan, kita dimampukan untuk mengarahkan pandangan kita pada dunia yang lain. Maka setelah kita beriman, kita segera masuk pada tahap pengharapan. Dengan kata lain, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan membawa kita mengarah pada hal-hal kekekalan. Dengan demikian Bapak Ibu, iman memampukan kita menang atas dunia ini, dan pengharapan memampukan kita untuk melintasi dunia ini dan melihat akan dunia yang ada di sana. Itulah yang membuat kita tidak terlalu mengutamakan dunia yang nampak ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Dari sini kita pahami Bapak Ibu, bahwa dengan iman dan pengharapan memampukan kita melalui hidup rohani yang melampaui hidup di dunia ini. Baru setelah itu timbul hal yang ketiga, yaitu kasih. Jadi setelah kita mempunyai iman, kita mampu menang atas dunia ini. Dan setelah kita memperoleh pengharapan,
kita mampu melihat dunia yang ada di atas dunia ini dengan jelas. Setelah kita memiliki kasih, kita mampu menoleh ke belakang untuk memuliakan dunia ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan hikmat seperti ini. Tidak ada satu agama pun yang sanggup mengungkapkan unsur rohani yang lebih jelas daripada apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Belum pernah ada satu filsafat yang mengajarkan kepada kita tentang intisari kehidupan rohani yang begitu limpah. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang beriman kepada Allah. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang memandang kehendak Allah dari tempat yang jauh. Sebab itu, bagi orang Kristen, baik hidup atau mati, baik hidup yang sekarang ataupun hidup yang akan datang, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, kita sudah menang, bahkan menang dengan gemilang atas semua itu. Karena tak seorang pun sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih yang berada di dalam keselamatan Yesus Kristus. Dengan demikian, orang Kristen adalah orang yang berpengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat yang ke-17 sampai dengan 19, lebih merupakan kesaksian Habakuk tentang konsep syukur. Ia bersyukur bukan karena telah diberi berkat, tapi karena ia tahu siapa Allah yang ia layani itu. Untuk itu, walaupun ia berada di tengah-tengah hukuman Allah atas Yehuda, Habakuk tetap memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Allah akan menjadi juru selamatnya dan sumber kekuatan yang tak putus-putus. Keyakinan yang teguh membawa ia kepada suatu pengharapan yang pasti, bahwa kemenangan terakhir akan datang bagi semua orang yang hidup oleh iman, karena kepada Allah dikatakan dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ke-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat sebuah iman yang lahir di tengah-tengah krisis, di mana saat semua harapan dari hasil pertanian mengecewakan, harapan atas hasil peternakan pun mengecewakan. Tetapi harapan satu-satunya yang tidak mengecewakan adalah kasih penyertaan Tuhan. Karena itu tekad Habakuk sangat jelas bahwa ia akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Ia mau tetap bersorak-sorak walaupun sedang terpuruk dan sangat kecewa. Ia tetap mengimani dan selalu percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan yang buruk, melainkan rancangan yang terbaik. Inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala waktu. Dan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti juga kata pengkhotbah di pasal yang ketiga ayat yang 11, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah.
dari awal sampai akhir. Nabi Habakuk meyakini Allah memiliki rencana indah di balik pencobaan ini. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah yang dimaksud dengan sukacita karena iman. Melihat segala sesuatu dalam perspektif iman. Segala sesuatu yang buruk itu belum final, tapi proses. Dan di balik semua pergumulan yang tengah kita hadapi, ada sesuatu yang indah dan lebih besar dalam rencana Allah. Mengimani bahwa hidup kita senantiasa dalam skenario Tuhan, karena Tuhan adalah sutradaranya, dan Tuhan merencanakan semuanya baik. Dan pembacaan kita pada saat ini juga ingin mengajarkan kepada kita agar bersukaria dalam Tuhan, walaupun ketika setiap insting dalam tubuh kita menjerit penuh duka. Sekalipun diingatkan sepenuhnya tentang kekejaman yang akan terjadi, Habakuk mengalami suatu sukacita kudus, yaitu kemampuan ilahi untuk bersukacita dalam Tuhan. Sasaran dari sukacitanya adalah Allah Juru Selamatnya. Ada hal-hal yang lebih menjadi abadi dan lebih penting daripada dunia sementara ini. Kita harus pahami bahwa sejarah berada di luar kendali. Dan tak seorang pun yang tahu semua ini akan berakhir di mana. Karena sesungguhnya Allah lah yang berada di balik jalannya sejarah. Ia yang mengendalikannya dan Ia tahu kemana sejarah ini akan berakhir. Dasar dari sukacita sejati ini adalah Tuhan sendiri yang adalah penyedia keselamatan orang beriman. Sumber sukacita sejati datangnya tidak lain dan hanyalah dari Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati yang penuh syukur dan penyerahan total kepada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Habakuk memberikan kesaksian hidup bahwa ia melayani Tuhan bukan karena diberi berkat, tetapi karena Tuhan adalah segalanya bagi dirinya yang harus disembah dan ditaati. Walaupun di tengah penghukuman Allah atas Yehuda, Habakuk masih tetap dapat bersukacita dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dari sini kita dapat belajar Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kehidupan yang kita sedang jalani adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi umatnya. Dan tinggal bagaimana kita meresponi rancangan Tuhan itu dengan cara yang benar. Keraguan Habakuk tentang sikap Allah terhadap dosa Yehuda terjawab setelah Allah menyatakan niatnya untuk menghukum umat itu. Di sini Nabi Habakuk belajar tentang bahwa Tuhan tidak pernah bertindak terlambat ataupun terlalu cepat dalam berurusan dengan manusia. Demikian juga dengan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong umat yang dikasihinya. Di saat-saat hidup mengikuti Tuhan penuh dengan kesulitan dan tantangan, pandanglah pada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memberi kemenangan bagi kita umatnya. Jangan pernah putus harap dan menyerah pada keadaan, sebab pada saatnya
Ia akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita, tetapi takjublah karena Dia selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa segelap apapun. Melalui Nabi Habakuk juga Allah mengajarkan kepada kita semua tentang keselamatan yang berlaku secara universal dan abadi, yaitu bahwa setiap orang akan hidup oleh percaya atau diselamatkan oleh iman. Sebaliknya, Tuhan tidak berkenan pada orang yang menyombongkan kebenarannya sendiri. Kesombongan adalah satu kebencian di mata Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati dimahkotai Allah dengan keselamatan. Sebab orang-orang yang rendah hati itu mudah diajar, dan mereka mengandalkan perlindungan di dalam nama Tuhan. Dengan demikian kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, bukan menuntutnya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai nyanyian respon, kita menyanyi dari NKB nomor 129 ayat 1 dan 2. Indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Kita masuk dalam pengucapan syukur, tapi sebelumnya mari kita dengarkan ajakan yang terambil dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Kita menyanyi dari NKB nomor 132 ayat 1, 2, dan 3. Bersukacitalah yang kalis hatinya. Bersujud
sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini Bapa. Engkau telah melindungi kami semua dan Engkau telah menyertai kami. Bapa dalam kerajaan surga, tadi kami telah mendengarkan akan sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi Bapa, itu akan selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga telah memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau memberkati akan persembahan yang sudah kami berikan ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami, khususnya di Jemaat Gemindo Nazaret. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita dengarkan persembahan puji-pujian dari keluarga Lumopa Penturi.
Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video disilakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilahkan memulai doa. Kita mulai. Kita masuk dalam nyanyian pengutusan yang terambil dalam NKB nomor 202 ayat 1. Genta Injil bergaung. Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Pesanlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cerah. Injilnya memberi duka cita yang besar. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.